wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Senang sekali pada kesempatan ini dapat berjumpa kembali dan berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem komputer. Nah, materi sistem komputer ini merupakan materi kelas 7 semester 1 pada kurikulum Merdeka. Nah, dalam mata pelajaran informatika kali ini dengan materi sistem komputer, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran kita saat ini. Nah, setelah mempelajari materi sistem komputer kali ini, diharapkan kita mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer. Yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana sistem komputer bekerja. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan bagaimana data dikodifikasi. Setelah tadi kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada materi sistem komputer kita kali ini, sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Apa pertanyaannya? Perhatikan, pada era digital saat ini, banyak kegiatan kita yang bergantung pada peralatan komputer. Tahukah kalian bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita karena adanya sistem komputer? Lalu bagaimana kerja sistem komputer? Namun sebelum kita masuk ke materi pengertian sistem komputer, alangkah lebih baiknya kita mengetahui peta konsep pada materi sistem komputer kali ini. Untuk materi sistem komputer, pada saat ini akan kita bagi menjadi 2 pembahasan. Di antaranya 1 perangkat keras dan yang kedua perangkat lunak. Adapun perangkat keras tersebut terdiri dari input, proses, output, dan penyimpanan. Untuk perangkat lunak, terdapat 2 jenis perangkat lunak, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Untuk saat ini, mari kita fokus terlebih dahulu pada perangkat keras atau hardware. Terdapat perangkat keras, terdapat perangkat lunak. Nah, saat ini, komputer atau ponsel pintar telah banyak membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat terjadi karena adanya sistem komputer yang merupakan gabungan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Bila kita analogikan antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem komputer dengan ketika kita sedang memainkan musik, menggunakan suatu alat, misalnya gitar, maka sebagai lagunya adalah perangkat lunak dan gitar merupakan perangkat kerasnya. Pada materi sistem komputer kita kali ini, beberapa hal yang harus kita ketahui yang termasuk dalam kata kunci dalam pembahasan materi kali ini adalah perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, input device atau peralatan input. Yang keempat, proses device. Yang kelima, output device. Dan yang keenam, storage device atau penyimpanan. Nah, kata-kata yang baru saja kita sampaikan tadi merupakan kata-kata yang akan kita temui nanti dalam pembahasan sistem komputer. Nah,
setelah kita mengetahui kira-kira apa saja kata kunci di dalam sistem komputer, maka mari kita masuk ke materi sistem komputer. Lalu, apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Kemudian, apa saja perangkat lunak yang dimaksud di dalam sistem komputer tersebut? Di antaranya ada hardware, kemudian software. Lalu, apa hardware itu sendiri? Hardware atau sesuai dengan kata kunci yang tadi sudah kita sampaikan, hardware atau perangkat keras merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan, perangkat keluaran, perangkat pemroses, dan perangkat penyimpanan. Input, output, prosesor, dan storage device. Kemudian, yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Setelah kita mengetahui pengertian hardware dan pengertian software, berikut ini ada semacam analogi antara komputer dengan tubuh manusia. Jika dianalogikan antara komputer dengan dengan manusia, maka dapat disebut bagian fisik atau tubuh manusia merupakan hardware dan ruh dari manusia merupakan software. Maka, coba jelaskan pandangan menurut kalian tentang komputer. Dari analogi ini diharapkan kita bisa membedakan mana yang disebut dengan peralatan hardware dan mana yang merupakan bagian dari peralatan software. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh hardware. Dimulai dari ada webcam, ada mikrofon, ada printer, ada headphone, ada monitor, ada speaker. Nah, ini semuanya merupakan contoh-contoh dari hardware komputer. Contoh-contoh hardware komputer yang lain, di antaranya contoh hardware berikut ini adalah kamera. Kamera berfungsi untuk mengambil atau merekam sebuah gambar atau video. Pada tampilan ini diberikan banyak contoh kamera. Kamera yang include dengan ponsel, kamera yang kita sebut dengan GoPro, kamera digital, dan kamera dari CCTV. Contoh selanjutnya adalah monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya.
Contoh selanjutnya adalah proyektor. Berfungsi menampilkan objek atau data, teks, gambar, video yang ada di dalam komputer atau laptop pada sebuah layar atau dinding. Nah, berikut ini adalah contoh dari penggunaan proyektor. Saya yakin kita semuanya sering menemukan penggunaan proyektor, terutama di sekolahan. Contoh selanjutnya adalah prosesor. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari prosesor. Prosesor merupakan otak dari sistem komputer. Prosesor merupakan bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer, seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output dasar. Prosesor, posisinya atau peletakannya ada di dalam motherboard. Gambar besar ini adalah contoh dari motherboard. Posisi prosesor ada di bagian yang dilingkari oleh warna merah. Contoh hardware selanjutnya adalah joystick. Alat ini digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Joystick fungsinya sama dengan mouse. Cara menggunakannya, diklik kanan atau klik saja, double klik, seret atau drag. Kedua alat ini merupakan alat yang digunakan untuk memberikan instruksi pada program komputer. Nah, contoh hardware berikut ini adalah hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cakram. Disk tipis. Hard disk ini terdapat jika kita menggunakan PC, maka ada di dalam CPU. Jika kita menggunakan laptop, tentu saja ada di bagian dalam laptop. Kalau gambar yang di sini dicontohkan adalah hard disk eksternal. Nah, contoh hardware selanjutnya adalah keyboard. Keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Karakter tersebut bisa dalam bentuk huruf, angka, atau simbol. Nah, di sini sudah disediakan gambar aneka macam keyboard. Yang standar biasa kita pakai terdapat di bagian atas, kiri atas ini. Dan contoh hardware selanjutnya adalah printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer yang kini masih digunakan, di antaranya printer dot matrix, inkjet, laserjet, dan plotter. Yang ini merupakan contoh dari laserjet. Kemudian yang ini merupakan contoh dari inkjet, dan yang ini merupakan contoh dari printer dot matrix. Bagaimana dengan plotter? Plotter
memiliki ukuran yang besar karena untuk mencetak dalam ukuran kertas besar. Setelah kita melihat contoh-contoh dari perangkat keras, dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat diraba serta dilihat. Perangkat keras itu sendiri terdiri dari input, proses, output, dan penyimpanan. Mari kita lihat alur perjalanan data pada sistem komputer. Dimulai dari perangkat input terlebih dahulu, kemudian perangkat input tersebut menyampaikan data kepada perangkat proses untuk kemudian diproses, lalu dari perangkat proses akan disampaikan kepada perangkat output. Data masuk ke dalam alat input, lalu diproses oleh alat pemroses, dan menghasilkan informasi yang ditampilkan dalam alat output. Sebagai contoh, yang pertama kita memasukkan data dengan cara mengetik. Berikutnya, data tersebut akan diproses oleh alat pemroses. Dalam hal ini, contohnya adalah CPU. Kemudian, data tersebut akan ditampilkan di layar, yaitu alatnya bisa monitor atau ditampilkan dalam bentuk kertas cetakan dengan menggunakan printer. Berikut ini adalah contoh. Seseorang telah memasang CCTV di area rumahnya. Kemudian CCTV akan mengambil data berupa gambar atau video, kemudian akan diproses oleh alat pemroses. Dalam hal ini bisa CPU, dengan cara mentransfer data yang ada di kamera CCTV ke dalam komputer. Kemudian akan ditampilkan di layar, yaitu sebagai alatnya adalah monitor, dan dapat kita lihat video yang tertangkap oleh CCTV tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam perangkat masukan atau input device. Apa itu perangkat masukan? Perangkat masukan atau input merupakan perangkat yang memberikan perintah dan data ke komputer untuk diolah. Adapun data yang masuk dalam komputer bisa dalam bentuk tulisan, teks, suara, foto, atau gambar, dan video. Setelah tadi kita membahas tentang perangkat input, kemudian kita masuk ke perangkat proses. Apa itu perangkat proses? Perangkat proses adalah peralatan yang menerima perintah dari perangkat masukan untuk selanjutnya diproses. Dalam hal ini, sebagai contohnya adalah unit pusat pemrosesan atau dikenal dengan CPU, Central Processing Unit. CPU merupakan perangkat utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer, seperti operasi aritmatik, logika, pengendalian, dan input-output dasar. Kemudian, kita mencoba membahas tentang perangkat keluaran. Apa itu perangkat keluaran? Perangkat keluaran adalah perangkat atau peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak,
suara yang dihasilkan oleh speaker, dan selanjutnya, perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Kemudian, pada saat ini ada istilah teknologi penyimpanan awan atau cloud storage. Saat ini, kebutuhan penyimpanan data terus berkembang, sehingga memunculkan teknologi penyimpanan yang inovatif. Salah satu teknologi tersebut adalah teknologi cloud storage, yang merupakan metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola pihak penyedia layanan internet atau Internet Service Provider. Untuk menggunakannya, pengguna teknologi awan memerlukan koneksi internet untuk mengakses datanya. Contoh dalam hal ini adalah aplikasi driver, di mana aplikasi itu juga dapat kita gunakan untuk menyimpan data-data atau file dari pribadi kita. Di sini telah disediakan gambar tabel. Tabel ini berisi kolom gambar-gambar atau contoh dari hardware. Nah, ini merupakan salah satu evaluasi untuk materi sistem komputer kita kali ini. Lalu, apa tugas kita? Tugas kita adalah mengkategorikan hardware di sini yang ada di gambar pada tabel ini. Kita akan mengkategorikan mana yang termasuk hardware atau perangkat keras input, mana yang termasuk perangkat keras output, mana yang termasuk perangkat keras proses, dan mana yang termasuk perangkat keras penyimpanan atau storage. Mari kita isi bersama-sama tabel ini. Gambar pertama yaitu kamera, masuk kategori input. Gambar yang kedua yaitu joystick, masuk kategori input. Gambar yang ketiga, printer atau plotter, masuk kategori output. Dan gambar keempat, yaitu mikrofon, masuk kategori input. Mari kita bahas satu persatu. Kamera menginputkan data berupa video atau gambar. Sementara joystick menginputkan data dalam bentuk perintah-perintah, dalam tombol, dan dalam scrollnya. Yang ketiga, printer atau plotter masuk kategori output karena menampilkan data dalam bentuk kertas. Kemudian, mikrofon masuk kategori input karena dia memasukkan data dalam bentuk suara. Selanjutnya, untuk gambar nomor 5 adalah monitor. Monitor masuk kategori output karena menampilkan data dalam bentuk layar pada monitor. Kemudian proyektor juga merupakan kategori output. Nomor 7, prosesor. Prosesor jelas masuk kategori proses. Speaker masuk kategori output karena menampilkan data berupa suara. Hard disk masuk ke kategori penyimpanan. Kemudian nomor 10 yaitu barcode reader masuk dalam kategori input karena dia memasukkan data berupa barcode yang nanti akan diolah menjadi data sederhana. Jika evaluasi sudah dapat kita kerjakan dengan baik, ini artinya materi sistem komputer telah selesai.
Demikian materi sistem komputer. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.